Tentu ada dong. Ada, pasti ada. Tenang, pasti ada. Iya, betul itu. Mari doakan rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat yang ke-75 yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat. Yang berlangsung dari tanggal 28 sampai dengan 31 Oktober 2023. Mulai dari pengobatan gratis, seminar kebangsaan, dan Deklarasi Eco-Church sampai dengan ibadah raya interkonektivitas bersama di 7 titik wilayah Nusantara. Oh, tentu tidak. Doakan dan hadir juga loh di ibadah syukur 75 tahun GPIB. Pada tanggal 19 November 2023, pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Istora Senayan, Jakarta. Mari kita mensyukuri dengan penuh sukacita iman atas karya layan Tuhan Yesus Kristus di dalam dan melalui gerejanya GPIB selama 75 tahun. Soli Deo Gloria. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa dalam acara Morning Call pada pagi hari ini. Saya Pendeta Ruth Harjo Winoto Ngantung, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Karisma Jakarta Selatan. Kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan hari ini. Dan mari kita berdoa sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya. Mari berdoa. Puji syukur ya Tuhan Yesus untuk pagi yang baru bagi kami. Kami akan melangkah melakukan berbagai aktivitas kami, pekerjaan, pelayanan kami sepanjang hari ini. Kami akan memulai dengan membaca, mendengar, merenungkan sabda Tuhan. Biarlah dalam tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan kami mendalami kekayaan firman-Mu, dan firman itu menjadi hidup, sungguh-sungguh menjadi pengalaman dalam perjalanan kami membangun kehidupan beriman di tengah realitas dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap menyambutnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-46 sampai 47 demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menjadi seorang yang ahli dalam bidang tertentu, bidang apa saja, apakah itu musik, atau olahraga, maka ia harus belajar dan terus belajar secara teori dan juga mempraktekkan itu. Seorang guru bisa mengajarkan, memberikan bekal, tetapi selanjutnya dia sendiri harus terus melakukannya agar semakin berkembang baik, semakin berkualitas.
Jika kemudian dia tidak pernah melakukan itu, bisa saja luntur, hilang. Dia akan segera melupakannya dan sia-sialah waktu yang sudah dia gunakan untuk belajar selama itu. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian pula dalam perjalanan kehidupan beriman kita. Kita tentu mengharapkan akan tetap teguh beriman, kokoh, kuat, berkualitas di tengah realita tantangan dan godaan dunia yang dapat saja menghancurkan kehidupan kita. Kita pasti tidak mau tenggelam dalam masalah, tetapi kita mau untuk menemukan solusi dan dapat keluar sebagai pemenang. Sahabat GPIB yang terkasih, untuk mengalami hal ini, maka sebagai seorang yang beriman kepada Yesus Kristus atau sebagai murid, sebagai pengikut Yesus, kita harus serius dan bertekun dalam belajar. Belajar berarti membaca, mendengar, merenungkan firman dan pengajaran-pengajaran Tuhan, dan jangan lupa tidak dapat terlepas atau terpisah dari itu bagaimana kita mempraktekkan atau melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dalam realitas kehidupan ini. Kita perlu berhati-hati dan terus mencermati diri sendiri tentang hal ini, sebab bisa saja kita tidak sampai pada tahap itu. Kita bisa menjadi seperti orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu, saat Yesus sedang memberikan pengajaran-pengajarannya. Mereka ada bersama, mereka melihat, mereka mendengarkan secara langsung, tetapi tidak mempraktekkan itu di dalam kehidupan nyata mereka. Sehingga Yesus harus berkata demikian, "Mengapa engkau menyebut aku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Dengan kata lain, Yesus menghendaki agar mereka pergi dan melakukan atau mempraktekkan apa yang telah mereka terima, apa yang mereka telah pelajari itu di tengah kehidupan nyata, barulah dapat mengalami berkat-Nya. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita tidak cukup kita hanya terbangun dengan mengetahui teori saja. Kita harus sampai pada prakteknya yang selaras dengan teori tersebut. Jadi, uji teori itu harus sampai pada tahap praktek. Yesus menghendaki agar apa yang telah kita dengar, kita baca, kita renungkan tentang firman-Nya, tentang pengajaran-pengajarannya, itu terjadi dalam praktek. Dan itu selaras sama antara hasil baca, dengar, dan renungkan dalam kehidupan praktek kita yang nyata. Itu namanya integritas. Dan kita harus menjadi seorang yang berintegritas. Itu yang sehat. Dan dengan demikian kita akan tertuntun untuk semakin berkualitas, semakin kokoh, semakin kuat, dan menjadi pemenang di tengah realitas hidup dalam dunia ini yang di dalamnya penuh dengan tantangan dan godaan yang mungkin saja mencelakakan dan menghancurkan kehidupan kita. Sahabat GPIB yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman atau pengajaran yang Tuhan Yesus ajarkan itu bukan hanya sesuatu yang membuat kita hidup dan punya keteraturan dalam etika saja, tetapi lebih daripada itu, firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus Kristus memiliki kekuatan yang dapat merubah karakter kita, sikap kita, perkataan kita, perasaan atau hati atau semuanya semakin menjadi mirip atau serupa dengan Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita. Semua ajarannya itu mau menuntun kita semakin berkualitas
tidak terjebak dalam masalah kehidupan, kuat berbagai kenyataan yang kita hadapi, kita menemukan solusi yang tepat juga. Sebelum mengakhiri pengajaran Yesus, maka ia memberikan, atau penulis kitab Injil Lukas ini memberikan beberapa contoh tentang Yesus dalam pengajaran-pengajarannya. Sebagai contoh di dalam ayat 27-36 tentang hal mengasihi, kecenderungan pandangan dunia atau yang apa kita hadapi dalam dunia ini, mengasihi terkait jika itu juga menguntungkan kita. Mengasihi seorang yang mengasihi juga kita. Tetapi Yesus melampaui hal itu tentang hal mengasihi, bahkan musuh pun dikasihi. Beri bibir kanan jika bibir kirimu ditampar. Itu bukan bodoh, tetapi punya pencapaian tujuan yang sangat berkualitas. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika ada kemarahan, ada kejahatan, kesalahan, semacam api yang berkobar, kita balas dengan api, sama-sama korban bisa hancur, hangus sama-sama. Dan pengajaran Yesus ini luar biasa. Dengan pengajarannya itu, ia mau mengajarkan janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, kesalahan dengan kesalahan, tapi upayakanlah supaya bisa mencapai tujuan perdamaian itu. Kita tidak bisa membayangkan betapa itu sangat berkualitas. Jika keluarga suami istri hanya terus bilang, duh istriku, duh suamiku, duh anakku, tidak mengasihi. Walau dia melakukan sesuatu yang jahat, salah, kita balas, hancur deh. Gitu ya. Hal menghakimi. Jangan melihat selumbar di mata orang lain, balok di mata sendiri nggak dilihat. Kita dituntun untuk mengevaluasi diri. Tidak gegabah untuk selalu menilai orang lain lebih buruk dari hidup ini. Kita yang paling benar, kita yang paling baik. Itu kan memicu permusuhan. Tetapi pengajaran Yesus menuntun kita untuk hidup berdamai dengan yang lain. Kualitas. Bayangkan kalau dalam hidup ini yang selalu terjadi menghakimi, orang lain selalu kita lihat buruk di hadapan kita, selalu salah, lalu kita tanpa cacat, tanpa celah, tanpa noda. Hello, siapa kita? Yesus sendiri mengangkat, menghancurkan balok dosa di mata kita, di mata hati kita, dalam hidup kita. Hanya karena kasih karunia-Nya, dengan pengorbanan, dengan kerendahan hati, penuh pengampunan. Kalau itu yang kita lakukan, betapa damainya kehidupan ini. Bapak Ibu sahabat GPIB yang terkasih, tentu sekali lagi kualitas. Kita pun akan mengalami pertolongan Tuhan Yesus jika kita selalu rendah hati memohon pertolongan Dia, mempraktekkan firman dan pengajaran-pengajarannya tersebut di dalam kehidupan berkeluarga kita, dalam kehidupan persekutuan kita. Ber-GPIB ya, GPIB mencapai usia yang sangat dewasa, 75 tahun. Jika ini yang boleh kita praktekkan, dan juga dalam setiap komunitas di mana kita ada, wow, betapa kita benar-benar menjadi seperti gambaran Yesus di dalam ayat yang ke-48. Kita dibangun di atas batu, seperti rumah yang dibangun di atas batu yang kokoh, kuat, berkualitas, tentu saja menjadi berkat dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara sahabat GPIB, selamat beraktivitas hari ini. Mari kita mempraktekkan firman pengajaran Tuhan Yesus yang sangat berharga, menjadikan kita berkualitas di dalam kehidupan beriman kita dan semakin menjadi berkat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami dengar, kita baca pada hari ini. Biarlah ini sungguh-sungguh dapat kami renungkan, gumuli di dalam Tuhan, dan memohonkan hikmat Tuhan, pertolongan Tuhan, agar supaya kami sungguh-sungguh dapat sampai
pada mempraktekkan firman Tuhan yang membawa kehidupan beriman kami semakin berkualitas, kehidupan kami secara menyeluruh semakin kokoh, kuat seperti rumah yang dibangun di atas batu itu. Dan kami dapat menemukan solusi dalam setiap persoalan kehidupan, tidak tenggelam di dalamnya. Kami boleh keluar dan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati seluruh aktivitas kami di hari ini. Engkau memberkati perjalanan usia Gereja Protestan Indonesia bagian Barat yang baru mencapai usia anugerah Tuhan pada tanggal 31 Oktober. 75 tahun perjalanan usia anugerah Tuhan. Biarlah GPIB terus menjadi terang, terus menjadi berkat di dalam kehidupan di negeri ini dan dimanapun, memberikan kesaksian dan pelayanannya. Terima kasih ya Bapa di sorga, seluruh perjalanan kehidupan kami hari ini kami letakkan di dalam penyertaan Tuhan Yesus yang penuh kasih dan berkat itu. Amin. Sahabat GPIB, selamat melaksanakan seluruh aktivitas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Oli Dono Kambe selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun GPIB ke-75 tahun. Mengajak jemaat GPIB untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang menyertai pelayanan GPIB sejak tanggal 31 Oktober 1948 sampai dengan saat ini. Mensyukuri anugerah Tuhan, memasuki usia 75 tahun yang disebut sebagai usia berlian. Maka pelaksanaan hari ulang tahun mengangkat moto GPIB, berbinar kasih. Mari para pendeta emeritus, dan seluruh warga jemaat, kita datang dalam persekutuan ibadah raya dan ibadah syukur, di mana ibadah raya akan dilaksanakan di Kota Padang, Sumatera Barat mulai tanggal 28 sampai tanggal 31 Oktober 2023 dan ibadah syukur akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 di Istora Senayan, Jakarta. Doakan dan muliakan Tuhan dalam pelayanan, kesaksian dan persekutuan. Salam hangat GPIB di hati.